Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu perkenalkan, saya Salma Yulia Putri dengan NIM 24129097, sesi 0411. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel konseptual saya yang berjudul Literasi Membaca Siswa Sekolah Dasar sebagai Tantangan Pencapaian SDGs Tujuan 4. Nah, artikel ini saya susun untuk memenuhi tugas pertemuan 15 mata kuliah umum Bahasa Indonesia di bawah bimbingan Ibu Zulfikarni, SPD MPD. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan menyampaikan 6 bagian yang akan kita bahas bersama. Pertama, pada latar belakang dan pertanyaan mendasar. Kedua, tujuan penulisan. Yang ketiga, kondisi literasi membaca siswa SD di Indonesia. Keempat, yang keempat yaitu faktor-faktor penyebab rendahnya literasi. Yang kelima, strategi pembelajaran yang terbukti efektif. Dan yang keenam, simpulan beserta rekomendasi. Nah, mari kita mulai. Nah, mengapa literasi membaca itu menjadi isu yang sangat penting untuk kita bahas? Nah, jawabannya ada pada data. Berdasarkan hasil PISA 2022, nah Indonesia itu memperoleh skor rata-rata 359 poin dalam kemampuan membaca, jauh di bawah rata-rata negara OECD yang mencapai 476 poin. Nah, dan selisihnya yaitu 117 poin. Nah, dan ini bukan angka yang kecil. Bahkan sebelumnya pada riset dari Central Connecticut State University menempatkan Indonesia di peringkat ke-60 dari 61 negara dalam hal literasi. Nah, kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena tanpa kemampuan membaca yang memadai, siswa akan kesulitan mengakses pengetahuan dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masa depan. Nah, inilah yang menjadikan literasi membaca sebagai fondasi utama dalam mewujudkan SDGs Tujuan 4, yaitu pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata. Nah, selanjutnya, dari latar belakang tersebut, muncul satu pertanyaan mendasar yang menjadi inti dari artikel ini. Nah, bagaimana kondisi literasi membaca siswa SD di Indonesia? Apa faktor penyebabnya dan strategi apa yang efektif untuk meningkatkannya dalam kerangka SDGs Tujuan 4? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, artikel ini memiliki 3 tujuan. Tujuan pertama, mendeskripsikan kondisi literasi membaca siswa SD dalam kaitannya dengan SDGs Tujuan 4. Nah, tujuan kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya kemampuan literasi membaca. Dan tujuan ketiga yaitu mengkaji strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa sekolah dasar. Oke, selanjutnya sekarang kita akan masuk ke bagian pembahasan. Nah, bagian pertama adalah kondisi literasi membaca siswa SD di Indonesia. Nah, seperti yang terlihat pada grafik ini, skor membaca Indonesia sebesar 359, jauh tertinggal dibandingkan Singapura yang mencapai 543. Vietnam 462, bahkan rata-rata OECD pun 476. Nah, kondisi ini dipertegas oleh berbagai penelitian. Harahap dan kawan-kawan menemukan bahwa banyak siswa SD belum mencapai kompetensi literasi yang sesuai dengan jenjang kelasnya. Nah, bahkan siswa yang sudah duduk di kelas tinggi pun masih kesulitan memahami teks secara kritis dan mendalam. Artinya, permasalahan ini bukan hanya sekedar angka, melainkan hambatan nyata yang dirasakan siswa setiap hari di ruang kelas.
Nah, kita masuk kepada faktor penyebabnya. Nah, lalu mengapa kondisi ini bisa terjadi? Nah, ada dua kelompok faktor yang saling memperparah. Yang pertama itu ada faktor internal, yaitu dari dalam diri siswa itu sendiri, yaitu kurangnya motivasi dan kepercayaan diri dalam membaca, serta metode pembelajaran yang monoton sehingga siswa merasa bosan dan akhirnya menghindari kegiatan membaca, menciptakan siklus negatif yang terus berulang. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal, itu dari lingkungan. Nah, rasio guru dan siswa yang tidak ideal membuat guru itu sulit memberikan perhatian individual kepada setiap siswa. Nah, dukungan orang tua di rumah yang minim juga turut berkontribusi. Yang paling kritis adalah kebijakan kenaikan kelas otomatis. Nah, siswa yang belum tuntas membaca tetap naik kelas sehingga masalahnya itu terakumulasi dan semakin berat di kelas-kelas berikutnya. Nah, namun permasalahan itu tentu bukan tanpa solusi. Berbagai penelitian telah membuktikan efektivitas beberapa strategi pembelajaran. Yang pertama itu adalah metode silaba. Nah, eh, belajar membaca melalui pengenalan suku kata seperti baca dan buku secara bertahap. Nah, hasilnya itu sangat signifikan. Tingkat ketuntasan siswa itu meningkat dari 65% menjadi 92% hanya dalam 2 siklus. Yang kedua adalah metode bernyanyi yang membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, nilai rata-rata siswa meningkat dari 38 lalu 57 hingga akhirnya mencapai 78,6 melampaui KKM 70 dalam 3 siklus. Nah, yang ketiga itu adalah media e-book story, yaitu buku cerita digital interaktif dengan animasi dan gambar. Nah, validasi pakar materi menunjukkan persentase kelayakan 82% masuk kategori sangat tinggi. Nah, ketiga strategi ini tidak harus dipilih salah satu, justru mengintegrasikannya secara bersamaan akan memberikan hasil yang lebih optimal. Nah, namun perlu kita ingat, peningkatan literasi tidak bisa dibebankan kepada guru seorang diri. Dibutuhkan ekosistem literasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Nah, guru dan sekolah Nah, guru dan sekolah bertugas menerapkan metode inovatif dan menjalankan gerakan literasi sekolah secara konsisten. Orang tua berperan membiasakan membaca di rumah dan mendampingi anak belajar setiap hari. Nah, pemerintah perlu memastikan anggaran literasi yang memadai, pelatihan guru yang berkelanjutan, serta mengevaluasi kebijakan yang ada. Dan para peneliti serta LPTK seperti Universitas Negeri Padang perlu terus menghasilkan kajian empiris yang kontekstual sebagai dasar rekomendasi kebijakan. Nah, semuanya itu bermuara pada satu tujuan bersama, yaitu SDGs tujuan 4, pendidikan berkualitas. Nah, dari seluruh pembahasan yang telah kita telaah, dapat ditarik 3 kesimpulan utama. Pertama, skor PISA Indonesia yang hanya 359 dibandingkan rata-rata OECD 476 membuktikan perlunya intervensi literasi yang serius dan terstruktur. Yang kedua, rendahnya literasi disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling memperparah satu sama lain. Dan yang ketiga, metode silaba, metode bernyanyi, dan metode e-book story terbukti efektif dan layak diterapkan secara terpadu di sekolah dasar. Nah, atas dasar simpulan tersebut, artikel ini merekomendasikan guru agar menerapkan metode inovatif yang sesuai karakteristik siswa, orang tua agar aktif mendampingi literasi anak di rumah, pemerintah agar memperkuat GLS dan merevisi kebijakan kenaikan kelas, serta para peneliti
agar melakukan kajian lintas daerah dan lintas latar belakang sosial ekonomi. Nah, demikianlah presentasi artikel konseptual saya. Saya berharap kajian ini dapat memberikan kontribusi sekecil apapun bagi upaya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, khususnya literasi membaca di sekolah dasar. Karena seperti yang tertulis di slide ini, literasi membaca adalah investasi terbaik untuk masa depan bangsa. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.